449, Generasi Jenius. Mendengar ini, semua orang tidak bisa tidak mengarahkan pandangan mereka pada Lin Chen. Perang perjudian ini diusulkan oleh Xia Huchuan. Tentu saja, Xia Huchuan tidak akan menolak perang perjudian. Tetapi jika Lin Chen menolak perang perjudian dan ingin menukar harta, maka setidaknya Lin Chen akan mendapat pelajaran. Melihat wajah khawatir Suge Hong dan yang lainnya, Lin Chen merasa sedikit tergerak di hatinya, tetapi tidak mungkin bagi Lin Chen untuk menyerah jika dia menukar perjudian dengan harta karun. 3 harta yang diambil Xia Huchuan sangat berguna bagi Lin Chen. Masih terlalu dini untuk mengatakan siapa yang akan menang dan siapa yang kalah dalam pertarungan judi ini. Terlebih lagi, Xia Huchuan, yang bisa mengalahkan salah satu dari 4 penyihir Suge Hong, Lin Chen juga ingin belajar satu sama lain. Perang perjudian belum dimulai. Masih terlalu dini untuk mengatakan siapa yang akan kalah dan siapa yang akan menang. Lin Chen tahu bahwa Suge Hong dan yang lainnya tidak akan yakin jika dia tidak mengungkapkan sebagian kekuatannya. Segera, jantungnya bergerak, dan nafas keluar darinya. Nafas ini menguat dengan kecepatan yang sangat cepat. Ini nafas yang sangat kuat, Lin Chen. Pada tahap awal alam Dao sejati, Lin Chen berada pada tahap awal alam Dao sejati. Hah? Tidak, auranya masih meningkat. Aura di tubuh Lin Chen meningkat dengan cepat. Puncak tahap awal alam Dao sejati, tahap tengah tahap Dao sejati. Puncak tahap tengah tahap Dao sejati. Ya Tuhan, Lin Chen menyembunyikannya dengan sangat baik. Dia ternyata seorang jenius yang telah berkultivasi di tahap akhir tahap Dao sejati. Orang ini awalnya ingin mengatakan bahwa budidaya Lin Chen berada di puncak tahap tengah alam Dao sejati, tetapi tiba-tiba, aura Lin Chen menguat lagi, mencapai tahap akhir dari tahap Dao sejati, dan itu diperbaiki di sini, membuat pria itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan kata-kata yang keluar dari mulutnya, dan berubah. Alam Dao. Wajah semua orang dipenuhi kejutan. Apakah Lin Chen berada pada tahap akhir dari alam Dao sejati? Warna aneh melintas di mata Tuo Bacang. Dia awalnya menduga bahwa kultivasi Lin Chen tidak sesederhana penampilannya, tetapi tidak peduli bagaimana penampilannya, dia tidak dapat melihat kultivasi Lin Chen yang sebenarnya. Pada saat ini, Lin Chen tidak bisa. Pemaparan tingkat kultivasi aslinya membuatnya sangat terkejut. Di aula utama, hanya Jiang Yue, Jiang Rou dan Jiang Feng yang melihat peningkatan tiba-tiba dalam kultivasi Lin Chen, tetapi ekspresi mereka tidak berubah sama sekali. Mereka telah mengetahui tingkat kultivasi Lin Chen yang sebenarnya sejak lama, tetapi bagaimana jika Lin Chen berada pada tahap akhir dari alam Dao sejati? Dibandingkan dengan Xia Huchuan, yang berada di puncak alam Dao sejati, masih ada kesenjangan besar di antara mereka. Xia Huchuan juga sedikit terkejut, tapi dia dengan cepat bereaksi dan mencibir dan berkata, Lin Chen, aku tidak menyangka kamu menyembunyikannya begitu dalam. Tidak heran kamu begitu percaya diri dan ingin bertaruh denganku. Tapi menurutmu itu di alam Tao yang sebenarnya. Bisakah Anda mengalahkan saya dengan kultivasi Anda nanti? Lalu Anda berpikir terlalu sederhana. Ada perbedaan besar antara jenius dan jenius. Saya akui bahwa Anda dianggap jenius sekarang, tetapi dibandingkan dengan saya, Anda hanya seorang jenius. Kamu seperti semut. Jika aku ingin membunuhmu, itu seperti meremas seekor semut sampai mati. Xia Huchuan tidak menyimpan muka apapun untuk Lin Chen dan dengan sinis berkata tanpa ragu-ragu. Budidaya Lin Chen di tahap akhir alam Dao sejati benar-benar mengejutkannya, tetapi itu hanya kejutan. Meski begitu, Xia Huchuan masih tidak menganggap serius Lin Chen. Oh, benarkah? Wajah Lin Chen tanpa ekspresi, dia membalikkan tangannya dan dengan dentang, dia mengeluarkan pedang roh sejati. Pada saat yang sama, niat pedang destruktif di tubuh Lin Chen dengan cepat meledak. Saat niat pedang destruktif melonjak, seluruh aula. Ekspresi semua orang di dalam tiba-tiba berubah. Bahkan Suge Hong dan yang lainnya tidak bisa membantu tetapi sedikit mengernyit dan menggunakan energi mereka yang sebenarnya untuk melawan aura pedang destruktif Lin Chen. Saat menahan aura pedang destruktif Lin Chen, Suge Hong dan yang lainnya juga sangat terkejut. Ternyata kultivasi Lin Chen telah lama berada di tahap akhir dari alam Dao sejati. Zhang Qishui menarik napas dalam-dalam, saya tahu bahwa setelah 2 tahun, kultivasi Lin Chen tidak akan bisa tetap tidak berubah. Ini adalah maksud pedang penghancuran. Diwarisi. Suge Hong dan Deng Qingqing juga tampak sangat terkejut. Mereka tahu tentang warisan niat pedang penghancuran Lin Chen, tetapi mereka tidak menyangka bahwa pemahaman Lin Chen tentang maksud pedang penghancuran telah mencapai seperti itu. Hanya nafas saja yang membuat mereka sedikit kewalahan.
Anda harus tahu bahwa para prajurit di aula yang berada di tahap awal alam Dao sejati menjadi pucat ketika ditekan oleh aura pedang destruktif Lin Chen. Mereka takut jika Lin Chen memukul pedang seperti itu, mereka akan mati, dan mereka mati. Tidak ada tandingannya bagi mereka. Saya tidak dapat melihat bahwa Anda benar-benar memahami niat pedang destruktif. Mata Xiahou Chuan menyipit. Lin Chen memperlihatkan kekuatannya lagi dan lagi. Sementara Xiahou Chuan terkejut, ekspresinya berangsur-angsur berubah menjadi serius. Dia tidak peduli dengan budidaya tahap akhir alam Dao sejati Lin Chen, tetapi dia harus berhati-hati ketika berhadapan dengan maksud pedang penghancuran. Anda harus tahu bahwa maksud pedang penghancuran adalah yang paling merusak di antara 8 pedang. Dengan satu serangan pedang, dapat menghancurkan langit dan bumi. Ini bukan hal yang paling penting adalah niat pedang destruktif Lin Chen tidak kurang dari rahasia spasialnya, keduanya berada di tingkat kedua. Ada banyak hal yang tidak dapat kamu harapkan. Ekspresi Lin Chen tetap tidak berubah, tetap tenang. Terlalu sederhana bagimu untuk berpikir berurusan denganku hanya dengan mengandalkan niat pedang penghancur. Xiahou Chuan mendengus dingin dan tidak ingin mengatakan lebih banyak. Dia menghindari tubuhnya dan menikam Lin Chen dengan pedangnya. Dengan pedang ini, Xiahou Chuan hanya menyerang dengan santai, tanpa menggunakan rahasia luar angkasa. Dia murni mengandalkan energi sejatinya yang kuat untuk menyerang. Namun meski begitu, kekuatan pedangnya sangat kuat. Anda harus tahu bahwa budidaya Xiahou Chuan ada di puncak alam Tao sejati. Dan Lin Chen baru berada di tahap akhir alam Dao sejati. Ketika mereka melihat Xiahou Chuan menyerang Lin Chen tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ekspresi Suge Hong dan yang lainnya tiba-tiba berubah. Hati-hati. Suge Hong dan yang lainnya berteriak dengan cemas. Ekspresi orang lain juga berubah. Di antara kerumunan, Duan Liang terlihat bahagia saat melihat Xiahou Chuan akhirnya mengambil tindakan. Semburan kekuatan dahsyat Lin Chen sebelumnya benar-benar mengagetkan Duan Liang, sekaligus membuat Duan Liang merasa tidak tenang. Ia khawatir Lin Chen akan menimbulkan masalah baginya nanti. Anda harus tahu bahwa Duan Liang cukup sinis di pesta penghargaan harta karun milik Lin Chen. Namun, kini setelah dia melihat Xiahou Chuan mengambil tindakan, kekhawatiran Duan Liang perlahan mereda. Menurutnya, kekuatan Lin Chen bisa menempati peringkat teratas dalam pameran perburuan harta karun, tapi itu terbatas pada ini dibandingkan dengan Xiahou Chuan, dia tidak berada pada level yang sama-sama sekali. Oleh karena itu, jika Xiahou Chuan mengambil tindakan secara pribadi, Lin Chen pasti akan kalah. Dan mengingat apa yang dilakukan Lin Chen pada Xiahou Chuan sebelumnya dan hubungan dekatnya dengan Jiang Yue, saya khawatir Xiahou Chuan tidak akan membiarkan Lin Chen pergi begitu saja. Dengan kata lain, setelah pertempuran ini, kultivasi Lin Chen mungkin dihapuskan dan dia akan menjadi orang yang tidak berguna mulai sekarang. Orang yang tidak berguna, apa yang harus dikhawatirkan Duan Liang? Lin Chen, tunggu saja. Jika waktunya tiba, aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Duan Liang Zong mencibir. Dengan satu suara, setelah Lin Chen dipukuli hingga lumpuh oleh Xiahou Chuan, dia bisa mengambil kesempatan untuk membunuh Lin Chen untuk melampiaskan kebenciannya. Duan Liang percaya bahwa Lin Chen bukan tandingan Xiahou Chuan, begitu pula orang lain. Lin Chen baru berada di tahap akhir alam Dao sejati. Berdasarkan budidayanya saja, masih ada celah antara dia dan Xiahou Chuan. Lin Chen hanya bisa melawan pedang ini dengan niat pedang penghancur. Lin Chen akan pasti kalah. Tidak ada yang optimis tentang Lin Chen. Semua percaya bahwa Lin Chen hanya bisa menggunakan pedang penghancur untuk melawan pedang Xiahou Chuan. Lagi pula, dari kekuatan Lin Chen yang saat ini terekspos, hanya niat pedang penghancur yang bisa menahan serangan Xiahou Chuan. Ho ho. Little Storm Bear meraung, dengan ekspresi jijik di wajahnya, seolah-olah dia meremehkan pendapat orang-orang di sekitarnya. Di seluruh aula, hanya Little Storm Bear yang percaya pada Lin Chen. Bahkan Suge Hong dan yang lainnya, saat ini dia juga khawatir Lin Chen akan diberi pelajaran oleh Xiahou Chuan. Tingkat kultivasi Xiahou Chuan memang lebih dalam dari Lin Chen, namun sayangnya, mustahil bagi Xiahou Chuan untuk menekan Lin Chen dengan energi sejatinya yang kuat. Dari segi kekuatan energi sejatinya, Lin Chen mungkin tidak sebaik Xiahou Chuan, namun dari segi kemurnian energi sejatinya, Lin Chen tidak kalah dengan Xiahou Chuan, apalagi energi sejati Lin Chen juga mengandung energi jahat. 2 poin ini cukup baginya untuk bersaing dengan Xiahou Chuan. Serangan Xiahou Chuan menyamakan kedudukan. Energi sejati Lin Chen sangat murni dan mengandung energi jahat, sangat kuat dalam satu pukulan, tetapi orang lain tidak mengetahuinya. Potong.
Lin Chen berteriak keras, memegang pedang roh sejati erat-erat dengan kedua tangan, dan menebas Xiao Chuan dengan satu pedang. Yang mengejutkan semua orang adalah pedang Lin Chen tidak menggunakan niat pedang destruktif. Sebaliknya, seperti Xiao Chuan, dia hanya menggunakan energi sejati dantiannya untuk menyerang. Ups! Ekspresi Suge Hong, Deng Wuqing, Zhang Qishui dan Jiang Yue berubah ketika dia melihat Lin Chen tidak menggunakan niat pedang penghancur. Deng Qingqing bergerak untuk membantu Lin Chen. Karena menurut mereka, tidak mungkin bagi Lin Chen untuk menahan serangan Xiao Chuan tanpa menggunakan niat pedang penghancur. Lagi pula, tingkat budidaya Xiao Chuan adalah tingkat yang lebih tinggi dari Lin Chen. Jangan pergi ke sana. Tepat ketika Deng Wuqing hendak berjalan, Tuo Bacang tiba-tiba menarik Deng Wuqing ke samping. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan kilatan cahaya di wajahnya. Minggir. Tapi saat ini, Deng Qingqing tidak terlalu peduli, dia meraung dan menebas Tuo Bacang dengan satu pukulan. Tuo Bacang tidak berdaya, tetapi dia juga tahu bahwa Deng Wuqing mengkhawatirkan Lin Chen dan ingin membantu Lin Chen, jadi dia menyerangnya. Dia mundur selangkah untuk menghindari serangan Deng Wuqing, dan berkata pada saat yang sama, jangan khawatir, Lin Chen dapat memblokir serangan Xiao Chuan. Waktu hampir habis, dan dia hanya bisa mengatakan ini. Deng Wuqing dan Suge Hong keduanya sedikit terkejut. Wajah Deng Wuqing sedikit melembut, dan dia ragu-ragu saat dia mencoba berjalan keluar, bagaimana kamu tahu? Lihat saja. Tuo Bacang berkata dengan tenang. Dia tersenyum dengan tenang, tetapi dalam hatinya sudah jungkir balik dan dia sangat terkejut. Ketika Lin Chen mengayunkan pedangnya sekarang, dia bisa dengan jelas merasakan roh jahat yang terkandung dalam esensi sejati Lin Chen, serta kemurniannya. Lin Chen jelas hanya berada di tahap akhir dari alam Dao sejati, tetapi kemurnian aslinya esensinya bahkan dia juga telah melampaui prajurit puncak alam Dao sejati, terutama karena esensi sejatinya masih mengandung energi jahat. Mengandalkan ini, serangan energi sejati dantian Lin Chen mungkin tidak mampu bersaing dengan serangan energi sejati Xiao Chuan. Hanya saja Suge Hong dan yang lainnya terlalu mengkhawatirkan Lin Chen dan tidak menyadarinya, jika tidak, dengan visi dan persepsi Suge Hong, mereka dapat dengan mudah mendeteksi ciri khusus Lin Chen ini. Mataku bodoh, Lin Chen benar-benar jenius. Tuo Bacang tersenyum pahit. Awalnya, dia tidak menganggap serius Lin Chen, tetapi setelah momen ini, Lin Chen memperlihatkan kekuatannya satu demi satu, dan Tuo Bacang tidak bisa membantu tetapi merasa serius, dan dia juga samar-samar merasa bahwa kekuatan Lin Chen lebih dari itu. Ceritanya panjang, namun nyatanya hanya bertahan kurang dari sesaat. Dalam sekejap mata, pedang roh sejati Lin Chen akhirnya berpotongan dengan pedang Xuanyang milik Xiao Chuan. Mata semua orang membelalak, takut mereka akan melewatkan pertarungan antara Xiao Chuan dan Lin Chen. Bab 450, kamu akan mati. Nyaring. Terdengar suara logam berpotongan. Pedang roh sejati dan pedang Xuanyang berpotongan di udara, dan percikan api meledak di bawah tabrakan tersebut. Meskipun pedang roh sejati Lin Chen hanyalah senjata sungguhan, setelah penempaan kedua Kong Lao, pedang roh sejati menjadi sangat keras, sehingga tidak patah saat bertabrakan dengan pedang Xuanyang, harta setengah langkah. Huff. Saat berikutnya, Xiao Chuan merasakan gelombang besar energi sejati yang sangat murni. Yang paling mengejutkannya adalah energi sejati ini bahkan lebih murni daripada dantian Tru Yuan miliknya. Selain murni, energi sejati Lin Chen juga mengandung jejak roh jahat. Pukulan dalam keadaan seperti itu membuat Xiao Chuan mengerang dan mundur 2 langkah. Xiao Chuan merasa jijik, begitu pula Lin Chen. Pukulan sederhana ini mengandung bahaya yang tidak dapat dilihat orang lain. Di bawah pukulan ini, Lin Chen juga merasakan tekanan energi sejati Xiao Chuan yang kuat. Bagaimanapun, kultivasi Xiao Chuan sedikit lebih dalam dari Lin Chen, sudah sangat sulit bagi Lin Chen untuk memblokir serangan Xiao Chuan meskipun dia hanya menggunakan energi aslinya. Terlebih lagi, Xiao Chuan menggunakan pedang Xuanyang, harta karun setengah langkah. Kalian pasti tahu kalau ada 8 formasi yang terukir di pedang Xuanyang, yang bisa meningkatkan kekuatan serangan Xiao Chuan. Diblokir. Lin Chen benar-benar memblokir serangan Xiao Chuan. Ini. Bagaimana dia melakukannya? Mungkinkah Lin Chen juga menyembunyikan budidayanya? Dia sebenarnya berada di puncak alam Dao sejati. Tidak mungkin, dia hanya berada pada tahap akhir dari alam Dao sejati, apalagi saat ini, dia tidak perlu menyembunyikan kultivasinya. Semua orang saling memandang dengan ekspresi sangat terkejut. Lin Chen jelas berada di tahap akhir alam Dao sejati, yang lebih rendah dari alam Xiao Chuan. Namun, dalam keadaan yang sama ketika dia hanya menggunakan esensi sebenarnya dari dantiannya, Lin Chen sebenarnya memblokir serangan Xiao Chuan.
Ini membuat semua orang merasa luar biasa. Dalam keadaan normal, Lin Chen harus kalah. Melihat pemandangan ini, Su Gehong, Deng Qingqing, Zhang Qishui dan Jiang Yue juga menunjukkan ekspresi terkejut di wajah mereka. Deng Qingqing melirik ke arah Tuo Bacang dan melihat ekspresi Tuo Bacang tenang dan tidak terkejut sama sekali. Mau tak mau dia merasa tenang dan bijaksana. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Lin Chen benar-benar memblokirnya. Wajah Duan Liang menjadi pucat. Ketika dia melihat Lin Chen memblokir serangan Xiahou Chuan, dia hampir menyemburkan darah karena marah. Duan Liang. Pao Tianming mengerutkan kening. Sejak dia melihat kultivasi Lin Chen yang sebenarnya, Pao Tianming merasa bahwa Lin Chen tidak mudah untuk diganggu. Sekarang dia melihat Duan Liang ingin mengambil kesempatan untuk membalas Lin Chen, dia tidak bisa mau tidak mau mengerutkan kening dalam-dalam. Berkerut, dia berkata dengan suara yang dalam, sebaiknya kamu tidak menyentuh masalah Lin Chen. Ya, kakak senior O. Duan Liang mengangguk dengan mata merah. Meskipun dia mengatakan ini, dia tetap saja tampak marah menatap Lin Chen. Pao Tianming menghela nafas dan berkata, meskipun Lin Chen memblokir serangan Xiahou Chuan, budidayanya hanya pada tahap akhir dari alam Tao yang sebenarnya. Dia memiliki niat pedang yang merusak, dan Xia Hachuan juga memiliki rahasia ruang, dan pedang di dalamnya tangan Xia Hachuan masih merupakan harta setengah langkah, Lin Chen tidak akan menjadi lawan Xia Hachuan. Pada titik ini, suara Pao Tianming menjadi serius dan berkata, tapi... Tidak peduli apakah Lin Chen masih hidup atau mati, Anda tidak boleh ikut campur, jika tidak, meskipun demikian, saya tidak dapat melindungi Anda. Pao Tianming bisa menjadi murid agung dari Sekte Sijue juga memiliki pemahaman yang jelas tentang cara hidup dunia. Dia bisa melihat bahwa Su Gehong dan Deng Qingqing sangat prihatin terhadap Lin Chen. Jika Lin Chen benar-benar dihancurkan oleh Xiahou Chuan, mereka mungkin akan menimbulkan masalah bagi Xia Hachuan. Tetapi jika Duan Liang memanfaatkan budidaya Lin Chen untuk dihancurkan, jika mereka ingin membunuh Lin Chen, mereka pasti tidak akan membiarkan Duan Liang pergi, mereka takut tidak akan tahu bagaimana Duan Liang meninggal. Duan Liang tercengang. Dia tidak bodoh. Setelah Pao Tianming mengingatkannya, dia dengan cepat bereaksi. Dia melirik Su Gehong dan yang lainnya, terlihat sedikit ketakutan. Kemudian, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, terima kasih, kakak senior O, karena telah mengingatkanku. Semoga beruntung untuk Lin Chen, ayo jaga dia tetap hidup. Namun, biarkan dia setengah mati. Mungkin lebih menarik untuk hidup di dunia ini. Pao Tianming mengangguk gembira, tidak lagi memperhatikan Duan Liang, tetapi memandang Lin Chen dan Xiahou Chuan di tengah aula. Pada saat ini, Lin dan Xiahou Chuan baru saja bertukar gerakan. Setelah serangan ini, keduanya berdiri diam, saling berhadapan dari kejauhan. Bagus sekali, Lin Chen, kamu benar-benar memberiku cukup banyak kejutan, Xiahou Chuan menyipitkan matanya. Kubilang, bukan itu yang mengejutkanmu, wajah Lin Chen tanpa ekspresi. Alasan mengapa dia datang untuk berpartisipasi dalam pesta perburuan harta karun adalah untuk melawan para jenius. Awalnya, Lin Chen sedikit kecewa ketika dia melihat bahwa Xiahou Chuan dan yang lainnya hanya berada di puncak tahap akhir dari alam Dao sejati. Namun, sejak Xia Hachuan mengalahkan Su Gehong, Lin Chen tidak bisa tidak merasa kasihan padanya. Xia Hachuan sedikit tertarik. Jelas, Xia Hachuan lebih kuat dari Su Gehong, Deng Qingwu dan Tuo Bacang. Namun, Xia Hachuan yang lebih kuat adalah, semakin Lin Chen ingin melawannya. Hanya dengan bersaing dengan para jenius yang lebih kuat Anda dapat meningkatkan pengalaman seni bela diri Anda. Dan Xia Hachuan tidak diragukan lagi adalah jenius paling kuat di 3 wilayah-wilayah Feng Lei, wilayah Batian, dan wilayah Beiling. Xia Hachuan mencibir dan berkata, saya tidak tahu seberapa tinggi dunia ini. Jika Anda ingin mengalahkan saya, Anda mungkin tidak dapat melakukannya bahkan jika Anda kembali dan berlatih selama 10 tahun lagi. Lin Chen tersenyum. Kembali dan berlatih selama 10 tahun. Jika Lin Chen diberi waktu 10 tahun lagi, dia pasti akan membunuh Xiahou Chuan seketika dengan satu pedang. Anda harus tahu bahwa Lin Chen baru berlatih selama 5 tahun. Melihat senyuman di bibir Lin Chen, cibiran di wajah Xiahou Chuan menjadi lebih intens. Meskipun Lin Chen menunjukkan kekuatan yang besar, Xia Hachuan tetap tidak menganggap serius Lin Chen. Perlu dicatat bahwa Xia Hachuan dapat dengan mudah mengalahkan Su Gehong, dan apakah Lin Chen bahkan lebih kuat dari Su Gehong. Tidak ingin berkata lebih banyak, ruang di sekitar tubuh Xiahou Chuan tiba-tiba menjadi terdistorsi. Rasakan kekuatan rahasia luar angkasa. Suara Xiahou Chuan terdengar, dan hampir di saat yang bersamaan, tubuhnya tiba-tiba menghilang tanpa jejak.
Langkah itu lagi. Su Gehong dikalahkan oleh gerakan Xia Huchuan. Sungguh rahasia ruang yang aneh. Oh, kuharap aku bisa memahami rahasia ruang. Rahasia ruang sama dengan rahasia waktu. Sulit untuk dipahami. Jika Anda ingin memahami rahasia luar angkasa, tidak mungkin memahaminya tanpa memikirkan ruang dengan cermat. Melihat tubuh Xia Huchuan menghilang, semua orang di aula segera mulai berbicara. Sebelumnya, selama pertempuran antara Su Gehong dan Xia Huchuan menggunakan gerakan ini dan hampir membunuh Su Gehong. Sekarang Xia Huchuan telah menggunakan trik ini lagi, tetapi jawabannya adalah tangan itu berubah menjadi Lin Chen. Waktu dan ruang hidup berdampingan dan ada di mana-mana. Cara terbaik untuk menangani misteri ruang adalah dengan menggunakan misteri waktu. Namun, jika Anda tidak menggunakan misteri waktu, Anda mungkin tidak dapat menolak misteri Xia Huchuan. Ruang. Blokir saja. Lin Chen berkata dengan sedikit ekspresi di wajahnya. Martabat, rahasia luar angkasa Xia Huchuan sangat aneh, karena Anda tidak tahu di mana tubuhnya akan muncul saat berikutnya setelah menghilang. Jika itu adalah seorang seniman bela diri yang bereaksi lambat, saya khawatir Xia Huchuan akan dipukuli olehnya bahkan sebelum dia menyadarinya. Pedang itu membunuh. Tapi Lin Chen bukan prajurit biasa. Kekuatan jiwanya sangat kuat, tekadnya kuat, dan refleksnya berkali-kali lebih kuat daripada prajurit di level yang sama. Oleh karena itu, meskipun rahasia spasial Xia Huchuan aneh, Lin Chen ingin untuk menolaknya. Bukan tidak mungkin. Kekuatan jiwa Lin Chen segera dilepaskan, menutupi seluruh aula. Hampir segera setelah kekuatan jiwanya dilepaskan, dia tiba-tiba menyadari bahwa ruang tidak jauh di sebelah kirinya sedikit bergetar. Hati Lin Chen bergerak, dan sebelum dia bisa menggunakan bilah penghancur, maksud pedang penghancur di tubuhnya melonjak, menutupi pedang roh sejati, dan menebas ke kiri dengan satu pedang. Benar saja, sosok Xia Huchuan tiba-tiba muncul di sisi kiri Lin Chen. Tapi saat dia muncul, pedang roh sejati Lin Chen tiba. Hah! Xia Huchuan terkejut. Awalnya, dia berpikir bahwa dia bisa menggunakan rahasia ruang untuk mengalahkan Lin Chen semudah dia melawan Fang Gehong. Oleh karena itu, pedangnya hanya menggunakan energi sebenarnya dari dantiannya untuk menyerang, dan itu tidak terlalu kuat. Tapi apa dia tidak pernah menyangka bahwa Lin Chen sepertinya memiliki. Dia juga memiliki kemampuan untuk memprediksi di mana dia akan muncul dalam sekejap mata. Saat berikutnya, nyaring. Pedang roh sejati, yang berisi niat pedang untuk menghancurkan, menghantam pedang Suanyang milik Xia Huchuan dengan keras. Pedang Xia Huchuan tidak terlalu kuat, tapi Lin Chen menggunakan niat pedang penghancur. Kedua serangan itu memiliki kekuatan yang sangat berbeda. Tentu saja, Xia Huchuan memiliki harta setengah langkah pedang Suanyang untuk meningkatkan kekuatan serangannya, namun meski begitu, ekspresinya berubah dan dia terpesona oleh pedang Lin Chen. Bajingan. Xia Huchuan mundur selusin langkah sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya. Ada gumpalan darah di sudut mulutnya, dan ekspresinya sangat jelek. Terluka oleh seorang pejuang dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah dari dirinya adalah hal yang memalukan bagi Xia Huchuan. Terutama ketika dia tidak memperhatikan Lin Chen sama sekali sebelumnya, tapi sekarang Lin Chen menyakitinya, tidak diragukan lagi menamparkan wajahnya dengan keras, dan wajahnya terbakar kesakitan. Semua orang di aula tercengang, melihat Lin Chen berdiri di tengah aula seolah dia bodoh. Setelah beberapa saat, semua orang perlahan sadar, tapi meski begitu, ekspresi semua orang penuh rasa tidak percaya. Apakah aku membacanya dengan benar, Lin Chen? Dia benar-benar melukai Xia Huchuan. Ini. Mungkinkah Xia Huchuan dengan sengaja melepaskannya? Apakah kamu bercanda? Xia Huchuan sangat ingin segera mengakhiri pertempuran dan mendapatkan fragmen luar angkasa. Bagaimana dia bisa punya waktu? Bermain dengan Lin Chen seperti ini, dan tidakkah kamu lihat, Xia Huchuan sebenarnya disakiti oleh Lin Chen? Lin Chen melukai Xia Huchuan. Bukan Xia Huchuan yang melukai Lin Chen. Ini berbeda dari apa yang semua orang pikirkan sebelumnya bahwa Lin Chen akan terluka, kesenjangan kerugian begitu besar sehingga semua orang tidak bisa bereaksi. Demikian pula, Su Gehong dan yang lainnya juga sama, mereka semua terkejut dan bahagia di saat yang bersamaan. Semakin kuat Lin Chen, semakin tinggi kemungkinan memenangkan taruhan. Aku meremehkannya lagi, Tuo Bacang tertegun sejenak, lalu berkata sambil tersenyum masam. Dia pernah melihat Xia Huchuan menggunakan serangan yang sama seperti Fang Gehong untuk menghadapi Lin Chen sebelumnya. Dia juga berpikir bahwa Lin Chen sudah tamat. Siapa yang tahu bahwa Lin Chen dapat dengan mudah mengalahkan serangan Xia Huchuan dan bahkan melukai Xia Huchuan?
Wajah Xia Hacuan suram dan sangat jelek. Dia menatap Lin Chen dan berkata dengan muram, jika kamu berani menyakitiku, Lin Chen, kamu akan mati dengan menyedihkan. Tidak pasti siapa yang akan mati. Lin Chen berkata dengan dingin. Kataku, jika kamu akan mati, kamu harus mati. Xia Hucuan mendengus berat, tidak ingin menyembunyikan kekuatannya. Ruang di sekitarnya terdistorsi lagi, dan saat berikutnya, seluruh orang menghilang lagi. Itu masih menjadi rahasia luar angkasa dari sebelumnya. Namun, kali ini, Lin Chen tidak bisa lagi menggunakan kekuatan jiwanya untuk mencari tahu di mana Xia Hucuan akan muncul, karena dia menemukan bahwa ruang di sekitar tubuhnya semuanya terdistorsi. Aneh sekali. Rahasia luar angkasa. Lin ekspresi Chen menjadi lebih serius.